malam ada dasarnya, tapi nambah sampai 300 rakaat tak ada, maka disebut bid'ah hasanah. Jelaskan tentang Valentine dan solusinya. Santo Valentino. Santo artinya suci. Kalau saya dalam agama Kristen digelar Santo Somadus, manusia suci. Maka ada namanya Santo Valentino. Dialah yang membebaskan tentara yang sedang bercinta, dinikahkannya, maka akhirnya dia dibunuh. Lalu hari kematian itu dikenang dengan hari cinta. Tapi ternyata nanti tanggal 14 Februari itu adalah hari zina internasional. Di malam itu semua orang keluar dengan pasangannya. Bahkan hotel-hotel di Pekanbaru pasang harga promo malam cinta setengah harga plus sarapan pagi. Hati-hati, jaga. Makanya nanti malam 14 itu buat pengajian di masjid-masjid, pengajian menolak kemungkaran. Tapi jangan buat malam ini pengajian kita tentang mengenang Valentino, jangan. Tahun lalu di Masjid Agung kita buat. Nanti malam mau acara, undangan dibuat sore. Saya waktu malam tuh masih makan ikan bakar di Harapan Raya. Saya tak ada orang datang nih, paling semua orang bonceng-boncengan. Saya ditelepon, Pak Ustadz, jamaah sudah nunggu masuk ke Masjid Agung full penuh. Atau ini dibuat lagi. Anak-anak muda orang tuanya bawa. Jangan biarkan anak muda keluyuran. Kalau ada pacarnya jemput datang, bensinnya bocorkan, businya cabut, stangnya ikat. Itu solusinya. Ada yang bilang wanita haid tak boleh masuk masjid, tapi boleh masuk musola. Masjid sama musola podo, sami mawon, samo, sem, sawakun. No different, sama. Kalau ada sholat Jumatnya namanya masjid jami. Kalau tak ada sholat Jumatnya namanya masjid saja. Sampai ke Pekanbaru menjadi 8 masjid jami, masjid agung, masjid raya, masjid Islamic Center, surau, langgar, musola. Makanya banyak sekali nama-nama ini. Jadi kalau ada sholat Jumatnya masjid jami. Kalau tak ada sholat Jumatnya tapi ada sholat 5 waktu, itu namanya masjid. Tapi tempat kita populer musola. Di Jawa langgar, makanya orang Jawa di langgar tidak mati. Oleh sebab itu maka kalau masuk ke langgar ya tetap sholat. Masuk yang pakai usolli sunnata tahiyatal masjid. Jangan usolli sunnata tahiyatal langgar, tak ada itu. Maka perempuan tadi tak boleh masuk. Apa dalilnya? Apa dalil perempuan haid tak boleh masuk masjid? Nabi memanggil Aisyah. Itu rumah Aisyah di samping. Ini mimbar Nabi 22 meter. Aisyah, tolong ambil nawalinil khumrah. Tolong ambilkan kain. Tolong ambilkan selendang, kata Nabi. Kata Aisyah, aku sedang haid. Diulurkannya dari jendela. Itu dalil Aisyah tak mau masuk karena dia sedang haid. Wa ana haidun, aku sedang haid. Itu dalil ulama. Buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu. Saya melihat logo Majusi di belakang mobil Pak Ustadz. Logo yang di bendera Iran. Itu logo Majusi yang sudah saya Islamkan. Ambil logo Majusi, ambil itu foto dua-dua, bandingkan dekat-dekat, nampak nanti bedanya. Yang paham ilmu kaligrafi. Memang Ustadz pandai kaligrafi. Saya pernah ikut tingkat Kabupaten Indragiri Hulu waktu sekolah dulu, tapi tak menang. Saya suka kaligrafi. Dulu di kamar saya itu kaligrafi saya tulis. Tapi rupanya tak jadi kaligrafer. Nah, jadi itu lambang tulisan Allah. Alif, lam, ha. Allah, bukan lambang Majusi. Tengok baik-baik.
Bukankah yang menyerupai sesuatu itu bagian dari kaum tersebut? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut-ikut suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Kalau terkait akidah, ini tak ada yang asli Indonesia nih. Ini tak ada asli Indonesia. Ini India. Mana ada Nabi Muhammad pakai peci? Ini India. Tengok peci orang India. India Hindu pakai peci panjang. Ini baju nih, baju Cina nih. Bandingkan baju Jet Li sama baju sama. Jet Li, Jackie Chan, Chow Yun Fat macam ini. Ini celana nih Eropa nih. Eropa. Ini tak ada yang asli nih. India, Cina, Eropa. Kalau gitu Ustadz ini tak jelas. Yang tak boleh itu kalau ikut tradisi agamanya, tak boleh. Ambil lilin, tiup. Nah, apa yang kau minta tahun depan, mintalah saat meniup lilin. Pejam mata ya. Minta apa nak? Laptop. Habis itu istrinya ulang tahun bulan depan. Minta apa? Tas kulit Gucci. Bulan depan suaminya ulang tahun. Minta apa bang? Tak boleh. Haram. Nah, itu dia. Saya punya kenalan. Ini kalau panjang ceritanya. Beliau menyimpan jimat yang katanya untuk kebal senjata tajam. Ketika saya beritahu itu syirik, dia menjawab kalau dia tak percaya dengan jimat itu. Dia tak percaya jimat itu, tapi disimpannya. Itu sama dengan orang ngomong, saya tidak minta bapak ibu menghormati saya. Saya tak gila hormat, jangan hormati, tapi tolong hormati saya. Nah ini sama macam dia pakai jimat, aku tak percaya tapi ku pakai. Ini orang kontradiktif, tapi karena bentuknya yang unik makanya disimpan. Apa yang harus saya katakan padanya Pak Ustaz? Katakanlah macam yang saya katakan. Maka dia mesti membuang itu ke Sungai Siak, naik ke atas jembatan Leton, campakkan. Kalau khawatir nanti diselam orang ke bawah, pergi ke laut. Pas nyebrang ke Bengkalis, campakkan ke tengah. Keris segala macam. Ini keris kecil, digantung biar supaya perkasa gagah. Masukkan keris kecil ke dompet. Rupanya salah pasang, duduk patah, tertusuk patah. Jangan syirik, kotor, rusak kayak gitu. Ustaz, saya mau nanya, boleh? Boleh. Bagaimana adab dalam berdoa? Pertama, suci dari hadas besar dan kecil. Yang kedua, menghadap ke kiblat. Adabnya bukan wajib, adab. Yang ketiga, diawali dengan bismillah. Yang keempat, diawali dengan pujian alhamdulillah. Yang kelima, diawali dengan salawat. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil. Yang keenam, baik dilakukan setelah solat fardu. Hadis riwayat Tirmizi. Setelah solat fardu. Yang ketujuh, didahului solat sunat 2 rakaat. Iza hamma ahadukum bi syai'in, hendaklah dia solat sunat 2 rakaat. Yang kedelapan, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, dalam keadaan takut dan amat sangat berharap dengan suara yang lirih. Ya Allah, Rabbighfirli wa liwalidayya. Pak Ustaz, saya tidak bisa bahasa Arab. Tak usah pakai bahasa Arab. Yang bahasa Arab 4 aja. Auzubillah, bismillah, alhamdulillah, salawat. Sisanya pakai bahasa Indonesia. Anak saya kuliah di Jogja, ya Allah, jangan sampai dia ikut Syiah, ya Allah, jangan sampai dia berzina, ya Allah, cepatlah dia pulang ke Pekanbaru, IP-nya 4, kalau bisa cepat PNS, tak bisa honorer, apa, tak apa, jangan halang-halang. Tak pernah. Tak bisa bahasa Indonesia, pakai bahasa apa saja. Iko banyak banan akan dimintakan, ya Allah, anak pertama apa lagi, anak kedua anak babininan ka ampe bacarai pulo. Iki bojone urang wis pirang-pirang dina urang teko piye iki wis ngalor ngidul ngetan. Entah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah Maha tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu. Tapi ucapkan, meyakinkan kita. Allah tahu, tapi menguatkan kita. Saya bingung nengok orang berdoa, mulutnya dia main. Tak apa diminta. Sebenarnya banyak yang mau ku mintakan, tapi rasanya tak perlu aku sebutkan satu persatu. Karena aku yakin kau tahu yang ku mau. Jangan sebutkan lah. Tapi kalau sifatnya pribadi, jangan kuat-kuat. Kalau bersifat pribadi, jangan kuat-kuat. Ya Allah, suamiku sering keluar kota. Aku khawatir dia selingkuh. Jangan kuat-kuat. Ditanya kawan, sama siapa gitu. Jika kita buka deposito di bank konvensional, dapat bunga per bulan, itu termasuk riba. Riba per bulan, per tahun, per abad, riba. La ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Jangan kau makan riba berlipat ganda. Allazina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatahabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur seperti bangkit dari kerasukan setan. Lalu bunganya dikemanakan Pak Ustaz? Mau dimakan riba. Kalau dibelikan baju koko haram. Lalu pergi ke panti jompo, anak yatim, serahkan. Niatnya bukan niat sedekah, mengembalikan uang umat kepada umat. Begitu kata Syekh Qardawi dalam kitab Fatawa Mu'asirah, fatwa kontemporer. Kau di dalam masjid, kau nah ini bukan kalau, kau di dalam masjid cerita dunia. Gimana Pak Ustaz? Tak ada saya cerita dunia. Tadi yang saya sampaikan ayat hadis. Mana ada cerita dunia? Ada rekamannya. Hari. Kalau di dalam WC ada pikir berbuat kebaikan, gimana Pak Ustaz? Dibalik. Duduk di WC, terpikir nanti keluar dari WC ini aku mau sedekah. Apakah ditulis malaikat? Ya. Pikirlah yang baik-baik dalam WC. Boleh. Iza hamma a'adukum, kalau seseorang di antara kamu ingin berbuat baik, kata Allah, catat satu. Kalau jadi, catat dua. Kalau ada hambaku ingin buat dosa, jangan kau catat. Kalau jadi, catat satu. Kalau tak jadi, catat satu kebaikan. Karena dia tak jadi buat salah. Jadi maka kita disuruh berniat baik, pikir baik, buat baik. Think. Positive thinking. Berpikir. Bukan thinking. Think. T sama H itu bacanya think. Bahasa Inggris itu ada WHO, World Health Organization. Health, ini orang health neraka. Health, sehat. Where are you going? I am going to Perth. Bukan pest, kalau pest penyakit. Perth. Makanya dalam bahasa Inggris itu ada ada shop, workshop, shopping center. Dalam bahasa yang tak ada sin za itu bahasa Indonesia. Saya suka sama itu. Belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab. Yang anak-anak muda belajar bahasa Inggris, TOEFL kalian harus skor 550. Test of English Foreign Language. Tuh, campur-campur bahasa isyarat sedikit tak apa-apa. Nampak turis aja yang ngomong. Where are you come from? Amerika.